Ciri-ciri jamaah buntu jawab salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak buntu semua. Jalan-jalan ke pagar alam, pulangnya beli pepaya. Yang semangat jawab salam, semoga cepat kaya. Jalan-jalan ke pagar alam, pulangnya beli nanas. Yang semangat jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Yang paling hutangnya banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aina maqamal ghafirin wa nafa'a bi tadbiratil mu'minin wa lam yastaghilu bi dunya wahdahu bal jama'u baina dunya wa din wa khalaqu ma li rabbih min al-haqqi faqama qiyamas sadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal mawla wa ni'mal mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafa amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. سعادة المحترمين عزة الكرام، para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para kiai yang saya takwimi, yang saya hormati, wakil akhos pengurus masjid At-Taqwa Desa Persito, yang insya Allah nanti di akhirat itu mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak pengurus masjid ingin tidak dapat hadiah, Pak? Ingin? Kira-kira hadiahnya apa, Pak? Nanti di akhirat dapat hadiah apa dari Allah kira-kira? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang ketika masih hidup di dunia dia mau memakmurkan masjid, dia mau mensejahterakan masjid, banallahu baitan fil jannah, nanti Allah akan bangunkan surga, bangunkan rumah di surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalau dikasih rumah senang apa enggak, Bu? Senang. Ibu-ibu ini anak-anak ini jawab terus pokoknya anak ini bensinnya belum habis soalnya, Pak.
Ini tuh maksud bagus. Kadang muncul tiba-tiba nanti kalau sudah agak malu bilang sendiri. Kadang muncul sendiri, kadang bilang sendiri. Malu baru sendiri. Ibu-ibu kalau dikasih hadiah rumah senang apa enggak? Kalau misalkan malam hari ini pulang dari ngaji peringatan Isra Mi'raj, tiba-tiba Bupati Muara Enim telepon ibu-ibu, Bu, besok pagi saya mau kasih hadiah ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa, setiap orang itu kaplingan 40 meter kali 40 meter. Senang apa enggak? Sujud syukur apa enggak? Nangis apa enggak? Nangis 3 hari 3 malam. Itu kita dikasih hadiah sama Bupati Muara Enim. Bentuknya rumah 40 meter kali 40 meter, nangis 3 hari 3 malam. Sujud syukur gak bangkit-bangkit. Itu baru dikasih rumah di dunia. Padahal rumah di dunia kalau kena banjir kebanjiran, kalau ada api bisa kebakaran, kalau ada gempa bisa roboh. Rumah yang kalau banjir bisa kebanjiran, kebakaran bisa hangus, ada gempa bisa habis, lantak saja kita sujud syukur, apalagi nanti kalau kita dikasih rumah sama Allah di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira kalau rumahnya di surga, orangnya ke surga pendapat. Kita dikasih rumah di surga sama Allah. Itu kira-kira kita masuk surga apa neraka? Di surga lah. Benar ini, pintar ini. Kalau pergi di surga, soalnya nggak tahu. Karena rumah di surga itu beda dengan rumah yang di dunia. Kalau kita dikasih rumah sama Bupati Muara Enim, rumahnya tidak dipakai, bisa ditulis depannya dikontrakkan bulanan atau tahunan, dijual. Tapi kalau rumah di surga yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak tidak pajak di situ nulisin dikontrakkan. Rumah di surga tidak pajak dikontrakkan, Pak. Rumah di surga tidak bisa dijual. Artinya apa? Semua orang yang mengekurkan masjid ketika hidup di dunia, maka dia mendapatkan hadiah rumah di surga. Ketika dia mendapatkan rumah di surga, otomatis dia masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Wabil akhos yang saya hormati aparatur pemerintahan, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, kita doakan mudah-mudahan seluruh umat kita seperti beliau. Yang ketiga, ada peringatan hari besar Islam mau hadir di tengah-tengah kita, diberikan sehat dan afiat. Amin Allahumma. Amin. Karena tidak semua sehat itu afiat. Tidak semua sehat itu afiat. Apa arti afiat? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya, Pak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa ada afiatnya? Karena tidak semua sehat itu afiat. Yang namanya afiat adalah sehatnya digunakan ke arah yang baik. Sehatnya digunakan ke hal-hal yang baik. Banyak orang sehat tetapi tidak afiat. Dia pergunakan sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sehat ketika datang panggilan sholat tidak mau sholat, ketika diajak ngaji tidak mau ngaji, padahal dia sehat. Artinya sehatnya bukan sehat yang afiatan, tetapi sehatnya justru menurunkan. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, ketika diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dijadikan sehatan wa afiatan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, jamaah kajian atau majlis Isra Mi'raj pada malam hari ini, yang
tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takdim saya. Oh, ada yang ketinggalan Pak. Kepada Bapak MC, Bapak MC-nya ngumpet. Oh. Terima kasih pada Pak MC. Saya ada hadiah kepada Bapak MC. Burung nuri, burung dara dilepas dari sangkarnya. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan tempatnya. Lagi apa Anda Pak MC? Sudah lah ya, saya pasti ke panggung lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Izinkan saya memperkenalkan diri seperti tadi disebutkan oleh Pak Kajen, oleh sesepuh kita dan pembawa acara. Nama saya Bayu Sugondo. Kalau ada nama Sugondonya berarti saya dari mana Pak? Bukan dari Medan. Bukan. Saya asli dari Jawa Tengah. Kalau di Prabu saya ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama NU. Kalau tadi sesepuh kita mengatakan di sini masih seperti yang dulu, kayak lagunya Wah. Masih tahlilan, masih yasinan, masih berjanjian, masih tawasulan, masih akikohan. Itulah yang disebut dengan nabiyah. Karena yang namanya Nahdlatul Ulama ada namanya struktural, ada namanya kultural. Kalau kultural itu seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini. Tahlilan, walaupun tidak masuk organisasi Nahdlatul Ulama, tetapi mengamalkan amaliyah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Apalagi di Muara Enim ini puncaknya pesantren-pesantren besar. Banyak kiai-kiai Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren yang masyhur. Maka amaliyah yang ada di sini dijaga oleh kiai-kiai sepuh kita. Pikiran jahar setelah sholat, pikiran bareng-bareng berjamaah. Doa dipimpin oleh imam. Tahlilan mengirim doa kepada arwah ahli kubur. Ada anak lahir 7 hari akikohan. Ada tawasulan seperti tadi Fatihah khusus. Itu namanya amaliyah anakiyah. Nah, saya di pesantren juga seperti itu, dan di masyarakat di Prabu Muli salah satu yang ketika dakwah di masjid-masjid di kota Prabu Muli membahas tentang dalil-dalil, dasar-dasar tentang tahlilan, dasar-dasar tentang al-bardandi, dasar-dasar kita melakukan mujahadah, dasar kita akikohan seperti itu. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang membid'ahkan amaliyah kita. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kafir. Maka boleh nanti dicatat WA saya Pak, boleh dicatat nomor WA saya. Kalau di sini kedatangan orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, al-bardandi itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, nanti saya jawab melalui WA, saya tunjukkan kitab kuningnya biar baca sendiri. Kalau bisa baca kitab kuning, kalau tidak bisa baca kitab kuning, saya bacakan, saya tunjukkan. Bukan saya sombong atau takabur, Pak. Karena sekarang kita harus berani menjawab orang-orang yang menuding amaliyah kita itu sesat, menjawab tudingan orang-orang yang mengatakan tahlilan tidak ada tuntunannya, yang mengatakan zikir bersama-sama itu tidak ada di zaman Nabi. Kita berani menjawab dengan dalil dijawab dengan dalil seperti itu. Maka alhamdulillah saya datang ke sini silaturahim untuk pertama kali seperti di keluarga sendiri, keluarga anak ya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dulu saya dimondokkan waktu kecil, suruh tidur di pesantren, salah satu pesantren besar di Jawa Tengah, nama pesantrennya Pabelan. Nama kotanya Magelang. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kota Magelang apa enggak?
Tahu? Kalau yang belum tahu, di situ ada candi namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur ibu-ibu tahu? Bangetan kalau tidak tahu Candi Borobudur. Nanti saya ajak ke sana, Bu. Tapi saya cuma ngantar aja, biasanya biaya tinggi. Saya nebeng di balik sana. Jadi saya dulu waktu kecil dititipkan di pesantren situ, tapi tidurnya bukan di Candi Borobudur, Pak. Di pesantren dekat dengan Candi Borobudur. Setelah selesai dari situ, saya dititipkan lagi di pesantren Bakun Taha Al-Habib atau yang kita kenal Bakun. Di situ pondok pesantren Al-Ariyah Tahfidzul Quran. Selesai dari situ, saya jadi supir kiai. Selama 4 tahun selesai jadi supir kiai, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2014 saya hijrah ke Prabu Muli. Sampai sekarang KTP saya sudah KTP Prabu Muli, sudah jadi wong Prabu Muli. Tetapi kalau logat Jawanya ngapo lah dapat hilang ini. Saya lah berusahanya untuk menghilangin logat Jawa. Tapi waktu ngomong muncul lagi. Dan baca hilang logat Jawanya. Mungkin nanti ibu-ibu, bapak-bapak ada resep bagaimana ngilangin logat Jawa dengan trik 3 jam tanggung besar. Nah, itu saya coba nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara masalah Ramadan, ketika kita berbicara bulan Ramadan, maka kita akan ketemu dengan peristiwa namanya Nuzulul Quran. Ketika kita berbicara bulan Syawal, maka di bulan Syawal itu ada yang namanya Idul Fitri. Ketika kita berbicara bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulhijjah itu ada peristiwa namanya Kurban. Ketika kita berbicara bulan Rabiul Awal, maka di bulan Rabiul Awal ada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berbicara bulan Rajab, maka di bulan Rajab ada yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj jika dipikir dengan pikiran manusia, jika dilogika dengan logika manusia, itu gak akan ketemu. Jika dipikir dengan pikiran manusia biasa, gak akan ketemu. Peristiwa yang begitu dahsyat di dalam Islam, peristiwa yang tidak masuk akal muskil di dalam Islam, perjalanan yang begitu jauh yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sangat singkat, lailan, hanya semalam. Perjalanannya jauh nian, tetapi waktunya singkatnya. Ibu-ibu paling jauh kalau perjalanan sampai mana, Bu? Ibu-ibu pernah jalan-jalan atau tidak, Bu? Bu? Oh, Bu. Antum masih hidup? Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah jalan-jalan? Paling jauh jalan-jalan kemana? Kemana? Hah? Gak jelas kemana, Bu? Bu, aku kasihannya Bu, nanti dia akan paling sama saya. Kalau ibu-ibu jalan-jalan saat ini paling bedanya itu kota ke kota, beda kota. Paling beda provinsi, paling jauh beda pulau sampai ke Papua. Itu masih di alam dunia, tetapi saking jauhnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu sampai berpindah ke alam lain. Bapak-bapak juga yakin belum pernah kalau perjalanan jauh kemudian pindah ke alam lain. Pernah tak sampai ke alam goib perjalanan? Belum. Paling jalan-jalan tidak kemana ke alam mimpi. Paling mimpi aja. Nah ini Rasulullah ketika Isra Mi'raj, saking jauhnya jarak Isra Mi'raj sampai tembus ketiga alam yang berbeda.
Alam yang pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu disebut dengan alam nafsu, alamnya manusia. Dari kota Mekah ke kota Filistin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu disebut perjalanan alam manusia. Itu disebut perjalanan alam panca indera. Itu disebut dengan perjalanan alam asbab, di mana mata kita masih bisa melihat, di mana telinga kita masih bisa mendengar, di mana mulut kita masih bisa berucap, di mana tangan kita masih bisa menggenggam, langkah kaki kita masih bisa kita ayunkan. Itu bukti bahwasanya kita masih berada di alam manusia atau alam nafsu. Setelah dari alam nafsu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus ke alam yang selanjutnya, disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia tidak pasti masuk ke alam ini, Pak. Apalagi bapak-bapak tidak mungkin masuk ke alam ini. Manusia tidak bisa masuk ke alam malaikat, tapi biiznillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mampu masuk ke alamnya alam malaikat. Ketika sudah sampai ke alam malakut, ke alamnya malaikat, Rasulullah naik lagi tembus ke alam lahut yang disebut dengan alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat saja itu tidak bisa masuk ke alam ini. Malaikat tidak bisa masuk ke alam lahut, apalagi manusia. Maka malaikat Jibril ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, itu tidak sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu menembus alam lahut. Maka Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Saking jauhnya sampai menembus 3 alam yang berbeda. Kalau dipikir dengan pikiran manusia, kita tidak ketemu, logika kita juga tidak akan ketemu. Tetapi hakikatnya bukan tidak masuk akal, tetapi saking kecilnya akal manusia, saking kerdilnya akal manusia, kita tidak mampu untuk memikirkan peristiwa yang begitu dahsyat seperti peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu hakikatnya adalah hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Hiburan dari apa? Rasulullah waktu itu sangat bersedih. Rasulullah waktu itu sedang gundah gulana karena ditinggal wafat oleh 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Yang kedua Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah. Sekaligus ditinggal wafat oleh orang yang sangat dicintai pada saat itu. Bayangkan, saat itu yang membela Rasulullah lahir batin hanya 2 orang itu. Rasulullah di Mekah itu dulu belum aman, Pak. Rasulullah bisa berdakwah dengan aman yang menjamin Rasulullah itu tidak dibunuh adalah pamannya Abu Thalib. Dan yang membekili secara lahirnya sampai hartanya terkuras untuk dakwah adalah istrinya Siti Khadijah, yang mendanai dakwahnya wafat, yang melindungi Rasulullah agar tidak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy juga wafat. Maka saat itu Rasulullah terpukul sekali, sangat sedih sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan. Tidak tega melihat kekasihnya itu sedih. Allah memberikan hiburan dengan diperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang
saat ini kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka hakikatnya Isra Mi'raj itu adalah hiburan. Maka hadiah dari peristiwa Isra Mi'raj juga merupakan hiburan, Pak. Hiburan yang sangat dicintai oleh para nabi, hiburan yang sangat dicintai oleh para rasul, yang itu namanya sholat. Sholat itu merupakan hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Paling tidak kita diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam itu 5 kali. Itu hiburan. Kenapa sholat dianggap hiburan? Kenapa sholat disebut hiburan? Karena waktu sholat itulah kita bisa berbicara dengan Allah. Karena waktu sholat itulah kita bercakap-cakap, ngobrol dengan yang ngasih hidup kita. Seharusnya kita senang kalau ngobrol sama yang ngasih hidup kita. Seharusnya kita senang kalau kita ngobrol sama yang ngasih nafas kita, yang ngasih rezeki kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kayak tadi ditelepon sama Pak Bupati, senang apa enggak? Diajak ngobrol sama orang nomor 1 di Muara Enim, senang apa enggak? Senang. Itu baru diajak ngobrol sama manusia saja senang. Apalagi kita itu diajak ngobrol. Yang ngajak ngobrol bukan kita, tetapi yang ngajak ngobrol Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Sholat yang ngajak ngobrol Allah, Pak. Seharusnya kalau yang ngasih hidup ngajak ngobrol kita senang. Seharusnya kalau yang ngasih rezeki kita ngajak ngobrol kita bahagia. Seharusnya kalau yang ngasih kita nafas itu ngajak ngobrol kita senangnya luar biasa. Karena merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat sendiri itu pengen cepat selesai apa pengen lama-lama? Bu, kalau sholat sendiri di rumah pengen cepat selesai apa pengen lama-lama? Pengen cepat selesai apa pengen lama-lama? Ngapusi, bohong, mesti pengen cepat selesai. Orang yang dibaca setiap sholat Allahu Ahad dan tidak. Padahal ada banyak ayat, ada banyak surat di dalam Al-Quran, tetapi ketika kita sholat sendiri cuma 3 yang dibaca setiap hari. Kalau nggak Allahu Ahad, itu tapi tidak. Kalau kita sholat sendiri, itu buktinya apa? Kita kalau sholat belum benar-benar merasa bahagia, kita belum benar-benar merasa nikmat ketika sholat. Artinya ketika kita sholat baru belajar sholat, belum belajar menikmati sholat. Kita baru belajar bagaimana cara sholat, belum belajar bagaimana cara menikmati sholat. Bapak-bapak kalau habis bergaul seharian pulang ke rumah disitu sama anak istri, nikmat apa enggak? Pak, nikmat apa enggak disitu anak istri? Nikmat. Kalau nikmat itu pengen cepat selesai atau pengen lama-lama? Pengen lama-lama. Seperti itulah hakikatnya juga sholat. Kalau sholat itu nikmat, seharusnya waktu kita sholat juga pengennya lama, bukan cepat selesai. Itu artinya kita semua ini masih kayak anak-anak di depan ini. Anak-anak kecil seperti ini kalau dikasih hadiah sama Pak Kades, itu yang seneng hadiahnya apa itu sama Pak Kadesnya? Hadiahnya tak peduli sama Pak Kadesnya. Yang penting dapat hadiahnya itu anak-anak, Bu. Anak-anak kalau dikasih hadiah seperti tadi, yang penting itu hadiahnya, seneng sama hadiahnya. Gak kenal sama yang ngasih hadiah, gak apa-apa. Gak seneng sama yang ngasih hadiah, gak masalah. Yang penting dapat hadiah. Itulah kita saat ini.
kita senang menerima rezeki dari Allah, kita bahagia menerima rezeki dari Allah, kehidupan dari Allah, tetapi kita belum benar-benar mengenal Allah. Kita cinta ketika dikasih rezeki, kita mau dengan rezekinya Allah, tetapi kita tidak benar-benar cinta dengan Allah. Kita harus kayak anak kecil, tak peduli siapa yang ngasih, yang penting rezeki kita lancar, dagangan kita laris, usaha kita lancar, kebun kita hasilnya melimpah ruah, seperti itu. Tak peduli siapa yang ngasih, pokoknya yang penting kita ketiban rezeki yang banyak. Baru masih kayak anak kecil, senang dengan rezekinya, tidak senang, tidak peduli dengan yang ngasih rezeki. Maka yang namanya sholat menjadi hiburan, Allah menjadikan sholat sebagai hiburan, itu agar apa? Agar kita kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, maka nanti kita tumbuh cinta dengan Allah. Kalau kita sudah cinta dengan Allah, maka kita tumbuh rasa kangen dengan Allah. Kalau kita sudah kangen dengan Allah, maka kita ingin ketemu dengan Allah. Nah sekarang kalau ditanya ibu-ibu, bapak-bapak lebih senang hidup atau lebih senang mati? Pak, sekarang lebih senang hidup atau mati? Hidup. Tidak ada yang saya lebih senang kalau saya mati, tidak ada. Lebih senang hidup. Artinya apa? Kita belum ingin ketemu sama Allah. Kalau belum ingin ketemu sama Allah, artinya kita belum kangen. Kalau kita belum kangen, berarti kita belum cinta. Kalau kita belum cinta, berarti kita belum kenal. Kan orang kasmaran seperti itu, Pak. Bapak-bapak ingat dulu waktu muda, waktu jatuh cinta sama istri kan seperti itu. Dari kenal dulu, ngobrol dulu, dari obrolan dulu cinta. Kalau sudah cinta, jadi kangen. Kalau kangen, pokoknya obatnya cuma ketemu. Kalau belum ketemu obatnya. Kan seperti itu orang kasmaran. Seperti itulah hakikatnya orang mukmin ketika hidup. Orang beriman itu kalau hidup senang, kalau mati tambah senang. Itu kalau orang mukmin. Mati senang, hidup tambah senang. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan sabdanya yang cukup unik. Al-mautu tuhfatul mu'min. Yang namanya maut itu, kematian adalah hadiah bagi seorang mukmin. Mati kok hadiah? Tetapi benar Pak. Mati itu hadiah bagi seorang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman ketika mati berarti dia ketemu dengan yang dicintai. Kalau ketemu dengan yang dicintai berarti dia tampak bahagia daripada di dunia dia hanya menahan rindu semata. Itu maka hadiah bagi seorang mukmin adalah kematian. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi ahli surga semuanya. Menjadi ahli surga semuanya. Kok kayak gak niat jadi ahli surga, Bu? Kok gak kenceng aminnya? Bu, pengen jadi ahli surga? Pengen masuk surga? Pengen niat apa pengen banget? Pengen cepat apa pengen nanti? Pengen sekarang apa nanti? Ibu-ibu syaratnya cuma satu, mati dulu. Kalau pengen masuk surga, pengen cepat atau pengen lama nanti banyak. Tapi rahasia mati itu adalah Allah yang menjaga. Saya lebih muda dari bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Itu ada dua cara mati. Hah? Sama. Ya terserah saya yang ngomong. Pokoknya itulah caranya, nggak ada yang lain.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kuat duluan, saya belakangan atau saya belakangan? Bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Gak ada cara lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka ketika orang sudah merasa nikmat di dalam sholat, maka sholat akan menumbuhkan kita cinta terhadap Allah. Kalau kita sudah cinta terhadap Allah, sholat gak mau berhenti. Sholat pengen lama-lama, gak kayak saya, Pak. Tidak kayak saya. Kalau saya di pesantren jadi imam yang membaca pertengahan ayat yang panjang-panjang, yang dibaca surat yang panjang-panjang, itu kalau saya jadi imam. Giliran saya sholat sendiri, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat cukup. Tetapi kalau jadi imam 10 ayat sampai makmumnya geser dan tidak geser, lututnya sampai pegel. Itu membuktikan sholat kita hanya sebatas gerakan ingin dilihat oleh manusia ketika kita lama di dalam sholat. Rasulullah